Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Lukman Wahyudi, salah satu dosen program studi Desain Komunikasi Visual Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Hari ini perkenankan saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Studio Desain Komunikasi Visual 3 atau biasa disebut Studio DKV 3. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dengan jumlah 4 SKS dalam satu semester yang terdiri dari 2 SKS untuk praktik dan 2 SKS teori. Studio DKV 3 ini merupakan mata kuliah wajib bersyarat, di mana untuk menempuh mata kuliah ini, mahasiswa diharuskan telah lulus mata kuliah sebelumnya, yaitu Studio DKV 1 dan 2. Mata kuliah ini juga menjadi syarat untuk mengambil mata kuliah Studio DKV 4 di semester selanjutnya. Sasaran dari mata kuliah ini adalah mahasiswa program studi S1 Desain Komunikasi Visual di semester 4. Manfaat mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu membuat rancangan kampanye sosial maupun promosi suatu brand melalui karya visual dengan berbasiskan riset atau survei serta penentuan konsep perancangan kreatif yang terpadu. Deskripsi dari mata kuliah Studio DKV 3 adalah mata kuliah ini membahas tentang perancangan desain komunikasi visual yang menitikberatkan pada perancangan promosi secara komersil dan kampanye sosial. Perencanaan promosi mengenai produk brand dianalisis untuk dipromosikan sesuai dengan tujuan promosi. Analisis masalah, kelebihan, keunikan produk, positioning, strategi komunikasi, strategi media, dan strategi kreatif menjadi metode dalam membahas dan merencanakan suatu kampanye promosi. Sedangkan kampanye sosial lebih membahas mengenai fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, yang kemudian dilakukan pendekatan perancangan pesan dan solusi melalui media komunikasi visual. Untuk capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan dalam mata kuliah ini adalah CPMK pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengimplementasikan teori-teori pendukung proses branding. CPMK kedua, mahasiswa mampu menganalisa dan menunjukkan permasalahan awal tentang promosi brand dan kampanye sosial berbasiskan riset. CPMK ketiga, mahasiswa mampu menganalisa dan memberikan hasil atau solusi permasalahan melalui pendekatan desain. Dan CPMK keempat, mahasiswa mampu mengaplikasikan hasil analisis, strategi komunikasi, serta media dan strategi kreatif yang terpadu. Dalam satu semester terdapat 16 kali pertemuan, termasuk di dalamnya UTS dan UAS. Untuk materi yang diajarkan terbagi menjadi dua bagian besar, di mana di pertemuan awal hingga UTS, mata kuliah akan berfokus pada branding pada konteks yang komersil. Didahului dengan teori terkait branding, target market, audience, riset, hingga praktik perancangannya. Sementara pertemuan setelah UTS akan berfokus pada iklan kampanye sosial yang berisi tentang materi iklan layanan masyarakat, pembuatan iklan kreatif, ambient media, hingga praktik perancangannya. Strategi perkuliahan dalam Studio DKV 3 ini adalah dengan metode perkuliahan melalui ceramah, teknik presentasi, diskusi, dan riset lapangan. Jadi di sini mahasiswa akan turun langsung ke lapangan untuk mencari permasalahan komunikasi visual dan penggalian data, kemudian dianalisis untuk menentukan konsep perancangan yang dirasa efektif. Untuk media pembelajaran yang digunakan adalah LCD proyektor di kelas, kemudian LMS untuk pembagian materi dan pengumpulan tugas, serta WhatsApp group untuk memperlancar koordinasi dalam perkuliahan. Dalam perkuliahan ini, kriteria penilaian yang diterapkan adalah nilai evaluasi belajar sebesar 60%, yang diambil dari 30% UTS dan 30% dari UAS. Kemudian ada nilai yang diambil dari tugas terstruktur. Masing-masing memiliki bobot 10% dikalikan 2 kali tugas. Dalam proses tugas ini, diberikan pula nilai proses konsultasi sebesar 10% sebanyak 2 kali, sehingga tingkat pemahaman mahasiswa lebih terkontrol oleh dosen. Dari total penilaian tersebut, total pembobotan evaluasi pembelajaran adalah sebesar 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah Studio DKV 3 untuk mahasiswa S1 Desain Komunikasi Visual Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya lakukan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Oke, selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, kita ketemu lagi di mata kuliah Studio DKV 3 ya, di mana minggu lalu kita ngomongin tentang brand, identitas visual. Nah, di pertemuan kali ini kita akan ngomongin target market dan target audience gitu. Di mana subjek PMK hari ini adalah subjek PMK 3, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan target market dan audience, serta teman-teman nanti menganalisis SWOT. Seperti itu. Kita di pertemuan keempat, oke lah. Sekarang kita akan masuk ke target market dan target audience. Nah, kira-kira nih perbedaannya apa target market dan target audience? Gitu. Coba, monggo silakan salah satu. Oke, target market yang beli barangnya. Kalau target audience yang menangkap apa ya? Melihat pesan iklannya gitu. Oke. Tepat sekali ya gitu. Dimana di sini diperlihatkan bahwa target market dan target audience gitu. Kalau kita ngomongin target market, itu orientasinya adalah pasar gitu. Orientasinya adalah pasar, produk. Sementara kalau target audience, orientasinya adalah media gitu. Nah, media berarti hubungannya dengan komunikasi, ya kan, berhubungan dengan brand. Sementara kalau orientasinya adalah pasar, hubungannya adalah produk. Siapa yang memakai produk itu? Sementara kalau audience, hubungannya adalah brand tadi. Siapa kira-kira yang melihat media promosinya? Seperti itu. Nah, di sini pemahaman target market dan target audience itu seperti slide sebelumnya. Mungkin kita beri contoh ya, di mana ibaratkan teman-teman ini udah nikah gitu, mau beli susu gitu untuk anaknya gitu. Masuklah ke Indomaret. Kira-kira nih yang memilih susu, kan brand banyak tuh berjajar. Kira-kira nih yang memilih susu yang pas buat anak, kira-kira siapanya? Anaknya yang, Pak aku mau itu, atau orang tuanya? Nah, berarti yang memakai atau yang minum susunya siapa? Anaknya. Sementara yang punya keputusan pembelian orang tuanya, seperti itu. Nah, secara gampangnya target market itu adalah sekelompok orang yang ditargetkan untuk menggunakan produk atau jasa klien kita gitu. Di mana kita adalah desainer. Saat kita membuat produk atau jasa, kita pasti sudah berpikir siapa yang akan menjadi pengguna gitu. Misalnya saat kita produksi mainan, kita menargetkan anak laki-laki 3-6 tahun gitu. Nah, itu target market kita gitu. Saat memproduksi popok, yang pakai siapa? Nah, gitu, seperti itu ya. Nah, kita kasih contoh ini yang fenomena yang pernah terjadi ya, di mana mungkin teman-teman pasti tahu di sini adanya McD BTS, seri BTS gitu. Pernah ngalamin kan ya? Walaupun waktu itu di Purwokerto belum ada McD gitu, sangat meng-Indonesia gitu, di mana-mana terjadi. Nah, saat itu di Solo pun McD itu sampai bikin macet panjang sekali gitu. Orang-orang pada berbondong-bondong beli McD edisi BTS gitu. Kira-kira McD BTS ini ditujukan untuk siapa sih? Untuk ARMY atau pendukung atau fans dari BTS itu sendiri, iya enggak? Gitu. Mereka rela beli edisi khusus tersebut. Bahkan sampai di Tokopedia kan dijual tuh 150.000. Ya ada yang beli, ada gitu. Saking militannya fans BTS, seperti itu kan ya, gitu. Nah, cakupannya lebih realistis gitu, karena target yang dituju merupakan kalangan yang berada di area yang segmented atau niche market, seperti itu. Nah, contoh lagi, di sini ada mainan, gitu, mereknya Neka di sini. Kira-kira nih, yang membeli produk ini itu siapa? Apakah anak-anak? Siapa kira-kira?
Kalau kamu suruh beli mau tidak? And Ya. yang bakal on. Itu terus. Yang gimana? Yang terkenal mau ya. Nah, brand Meka ini dia punya produk mainan-mainan yang horor, gitu. Dimana karakter-karakternya karakter horor tahun 90-an. Anak sekarang suruh beli belum tentu mau, gitu. Karena apa? Ya karena anak sekarang kan mainnya Mobile Legends ya. Sementara film-film horor ini ada It, Aliens, kemudian Chucky, Godzilla, itu adalah film-film tahun 90-an. Lah, Meka ini menargetkan pasar anak-anak yang nonton film-film tersebut. Itu di waktu kecil dia dia nonton film belum bisa beli mainannya. Nah, ketika sekarang umurnya sudah 30-an, sudah bekerja, punya keputusan pembelian untuk membeli mainan ini. Gitu. Nostalgia gitu. Nah, target market seperti itu. Nah, indikator dari target market ini berhubungan dengan demografis dan geografis. Demografis itu apa? Pengelompokan berdasar usia, jenis kelamin, pekerjaan, penghasilan, dan lain sebagainya. Itu hubungannya dengan manusianya. Sementara geografis hubungannya dengan tempat, wilayah, gitu. Lokasi, daerah, wilayah, iklim, dan lain sebagainya, gitu. Contoh simpelnya, gitu. Contoh simpelnya misalkan kita langsung saja, nah kita contoh lagi McD. Nah ternyata McD di berbagai negara itu ada menu spesial yang berbeda. Coba kalau di Indonesia, apa yang ada di McD hanya di McD Indonesia, tidak ada di McD yang lain. Ayam gulai, apa lagi? Nasi uduk, yang utama, yang paling utama, nasi. Gitu. Kenapa seperti itu? Kenapa di negara lain nggak ada nasi, di McD Indonesia ada nasi? Betul sekali. Karena McD tahu agar laku di Indonesia, McD harus memahami siapa audiensnya. Gitu. Nah, orang Indonesia makanan pokoknya nasi. Nah, kalau nggak nasi, nggak makan gitu kalau orang sini kan. Nah, makanya McD Indonesia menunya ada nasinya. Tentu saja di sini berbeda antara menu-menu di negara lain gitu. Misal di India, mungkin di India nggak ada burger pakai sapi gitu. Kenapa kira-kira? Karena sapi dianggap hewan suci, gitu. Nggak mungkin dipotong untuk dimakan, tidak mungkin seperti itu. Atau mungkin yang hanya ada di Jepang. Oh, di Jepang tuh ada fruit yang matcha, gitu. Ada es krim matchanya, sementara di negara lain tidak ada. Begitu juga di Meksiko misal, oh ada apanya. Di UK ada apa? Nah, itu tergantung target marketnya. Orang sana gimana? Kalau nggak seperti itu ya nggak laku gitu. Jadi nanti ketika teman-teman merancang, melakukan riset, itu kan mencari target market dan audiens. Nah, harus dipahami itu, gitu. Harus tahu dulu karakter dari target market dan audiensnya. Menentukan target market nih dalam teman-teman melakukan perancangan ya. Nah, teman-teman harus tahu dulu nih, harus melakukan riset dulu, gitu. Riset tuh kita menggali apa saja sih? Kita melakukan observasi, wawancara, gitu, kepada pemilik usaha, kepada konsumen, menggali data-data tentang produknya dan lain sebagainya. Nah, supaya valid gimana hasil risetnya? Nah, itu sama sih. Ya, observasi jelas. Kamu juga harus meneliti tentang kompetitornya, gitu. Misal, produknya cilok Vrindavan, gitu ya. Cilok Vrindavan lagi gitu kayaknya. Apa sih kelebihannya? Oh, kelebihannya dia murah. Lah, kompetitornya murah juga tidak, gitu. Oh, cilok Jakarta sama cilok Sragen juga murah, gitu. Berarti jadi keunggulan tidak? Tidak, kan seperti itu. Nah, untuk itu ada yang namanya analisis SWOT,
strength, weakness, opportunities, dan threat. Itu ya. Di mana strength kita merekam, kita menggali kekuatan dari produk tersebut. Gitu. Kemudian weakness-nya apa? Kelemahannya. Kesempatan, opportunities, peluang atau kesempatan. Gitu. Oh ternyata cilok Vrindavan nih ada kesempatan untuk menjadi oleh-oleh. Gitu. Oleh-oleh khas Vrindavan gitu. Bisa terjadi gitu. Kemudian ancaman, threat. Apa sih ancamannya ini produk cilok ini? Itu direkam. Nah, balik lagi dalam kita melakukan analisis harus ada 2 kompetitor minimal supaya valid. Gitu. Pastikan yang ada di objek penelitianmu itu tidak ada di kompetitornya. Analisis sebetulnya tujuannya untuk apa? Mencari Menentukan USP, unique selling point atau unique selling proposition. Apa itu USP? Keunikan yang ada hanya di objek yang kamu teliti atau brand yang diangkat. Gitu. Keunikan ini tidak ada di kompetitor. Gitu. Setelah kamu menemukan keunikannya, fungsinya apa? menjadi positioning. Oke, setelah kita menemukan USP-nya, positioning. Nah, fungsinya apa? Keunikan tadi, USP tadi. Gimana? Oke, membedakan produk dari kompetitor. Nah, kemudian USP ini dapat kita angkat menjadi konten-konten promosinya. Gitu. Dapat digunakan sebagai proses brandingnya. Seperti itu. Keunggulannya. Jadi, kalau bisa ya, jangan menjadi produk yang generik. Gitu. Produk yang standar-standar saja. Kenapa orang harus membeli cilok Vrindavan gitu, kalau sama aja sama produk yang lain, seperti itu. Nah, keunikan ini tidak hanya dari produknya, tapi bisa juga dari after sales-nya, layanannya, gitu. Misalkan, keawetannya atau apanya, seperti itu. Tidak melulu produk itu. Karena kan tidak semua produk itu unik ya. Ada produk yang memang generik, seperti itu. Nah, kita harus bisa menggali keunikan apa dari produk tersebut. Berikutnya adalah positioning, gitu. Positioning itu apa? Positioning adalah bagaimana suatu produk itu diposisikan di pasar, gitu. Aku ingin cilok Vrindavan ini sebagai makanan yang seperti apa sih? Gitu. Cilok Vrindavan. Aku ingin cilok Vrindavan ini sebagai makanan premium, gitu. Premium oleh-oleh khas Banyumas Fit Vrindavan, gitu misalkan. Itu harus tahu dulu nih positioningnya. Otomatis yang beli kan juga akan berbeda dengan kalau cilok Vrindavan ini hanya makanan pinggir jalan. Saya berikan contoh gampangnya nih. Misal teman-teman itu mau beli pasta gigi, odol, gitu. Mau beli pasta gigi. Nah, si Juni giginya sensitif. Kira-kira dia beli produk pasta gigi apa? Sensodyne kan, untuk gigi sensitif. Posisinya seperti itu. Kemudian misalkan si Nabila, dia bau mulut, gitu. Kira-kira dia beli pasta gigi apa? Close up. Nah, itulah close up punya positioning sendiri, Sensodyne pula positioning sendiri. Mereka sudah punya pasar yang berbeda, punya pasar sendiri, tidak akan bersaing. Gitu. Begitu juga dengan sampo ya, misalkan sampo untuk anti ketombe, sampo untuk rambut rontok, gitu, sampo untuk hijab, misal itu hijab, ya bisa juga seperti itu. Nah, mereka punya positioning sendiri-sendiri. Nah, seperti ini, kita langsung ke contoh saja ya, gitu. Di mana contohnya adalah sampo Lifebuoy, gitu. Sampo Lifebuoy, iklannya artisnya Titik Amal, gitu. Sampo Lifebuoy, brand apa? Dia brand sabun mandi, bukan sampo ya, maaf. Sabun mandi, sabun cair ternyata ya. Gitu, kirain sampo. Gitu. Positioningnya di sini Lifebuoy menyasar sabun untuk keluarga. Kelihatan dari mana? Nih, di sini gambarnya adalah
bapak, ibu, dan anak ya gitu. Bapak ibunya pelukan, anaknya berangkat sekolah gitu. Berarti kan ini sabun untuk keluarga gitu. Dia punya keunikan yang tidak ada di brand lain adalah antibakterial, membunuh kuman atau bakteri dalam hitungan detik. Sering nggak kamu dengar kata-kata itu di iklan Lifebuoy? Nah, itu dia. Jadi USP tadi yang kemudian diangkat dalam material promosinya. Nah, kemudian kalau tadi kita ngomongin target market terus, nah sekarang kita masuk ke target audience. Itu. Target audience adalah sekelompok orang yang diharapkan menjadi pembeli produk atau punya keputusan pembelian. Gitu. Seperti tadi saya contohkan bapak-bapak ke Indomaret tadi beli susu untuk anaknya. Brand-brand susu itu berlomba-lomba nih. Beli aku dengan semua manfaat benefit-benefitnya. Nah, saya yang mau beli, memilih nih. Mana sih yang cocok untuk anak saya? Nah, seperti itu. Jadi desainer itu membuat material promosi itu untuk audiensnya itu. Yang punya keputusan pembelian. Nah, kalau audiens hubungannya dengan psikografis dan behavior itu. Jadi kalau tadi target market hubungannya dengan demografis, geografis, kalau di target audiens hubungannya dengan psikografis. Gitu. Di mana pembagiannya ada 4, personality, karakteristik individu. Gitu. Yang konsisten dari waktu ke waktu. Gitu. Perilakunya. Misal di sini sebuah brand menargetkan orang-orang yang punya kepribadian yang percaya diri dan berani. Seperti itu. Menggunakan gaya komunikasi yang energik dan bersemangat. Gitu. Misal beriklan, eager beriklan. Hal-hal yang berbau adventure. Wah. Orang-orang yang biasanya melakukan kegiatan adventure tadi, otomatis orang-orangnya kan yang tegas gitu, yang yang bersemangat, kemudian yang suka tantangan. Nah, seperti itu. Itu contoh kepribadian. Tentu akan berbeda ketika beriklan produk yang feminin, misal. Kan pasti berbeda. Kemudian ada attitude atau sikap. Cara pandang konsumen terhadap produk atau merek tertentu, gitu. Dipengaruhi oleh keyakinan, pengalaman, gitu. Informasi yang diterima individu. Nah, contohnya, sikap positif terhadap produk ramah lingkungan dapat digunakan oleh merek yang berfokus pada keberlanjutan untuk menarik konsumen yang peduli isu lingkungan. Seperti itu. Oke, kemudian yang terakhir adalah lifestyle, gaya hidup. Gitu. Gaya hidup adalah cara hidup sehari-hari, gitu. Kebiasaan, aktivitas, pola konsumsi, gitu. Gaya hidup mencerminkan nilai, sikap, dan pilihan konsumen. Misal nih, gaya hidup saya kalau ada HP baru langsung beli kalau ada gitu misal. Orangnya jor-joran seperti itu. Nah, maka si brand itu menargetkan orang-orang yang seperti itu. Oh, saya gaya hidupnya kaum mendang-mending. Kalau mau beli harus lihat review, lihat harga, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu lifestyle. Gitu. Oke, ada pertanyaan tidak? Silakan. Monggo. 2 pertanyaan lah atau berapa, silakan. Demografis dan geografis ya? Itu seperti itu. Gimana? Ya, itu membeda ini gitu. Membedakannya. Nah, sebenarnya seperti ini ya. Sebenarnya target audience itu juga bagian dari target market. Itu bisa dibilang kalau keseluruhan tuh target market tuh secara luas ya. Karena target audience bisa juga memakai produknya itu gitu. Target kan si pemakai produk nih. Padahal target audience yang tujuan kita beriklan itu juga bisa saja memakai produk. Gitu. Misal kamu beli HP warna-warni. Manusia yang mau pakai. Wah, anak-anak muda. Dan kamu anak muda yang punya keputusan pembelian juga. Nah, itu juga bisa masuk target market juga. Jadi sebenarnya target market itu luasnya. Nah, di bagian kecilnya itu ada target audience lebih spesifik. Gitu. Bisa melakukan keputusan pembelian. Gitu. Ya, personal. Gitu. Nah, kemudian terakhir ya,
pertemuan hari ini materinya sudah selesai. Sekarang adalah penugasan. Oke, ini tugas untuk minggu ini ya, yaitu silakan teman-teman analisis 2 iklan komersial, gitu, iklan cetak ya, gitu. Temukan target marketnya, analisis target marketnya siapa, target audiensnya siapa, kemudian jabarkan per indikator, gitu. Kalau misalkan tadi, secara geografis dia umuran berapa, kepekerjaannya apa, dan lain sebagainya, gitu. Audiensnya siapa, gitu. Secara lifestyle dia gimana, secara personality dia gimana, seperti itu. Nah, kumpulkan dalam bentuk esai format PDF, kemudian dikumpulkan melalui LMS, gitu ya, diupload ke LMS dengan hari yang sama minggu depan jam 23.59. Bisa dipahami? Oke teman-teman, terima kasih sudah hadir di pertemuan kali ini ya. Saya tunggu untuk tugas pengumpulan tugasnya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Perkuliahan ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah Studi DKV 3 yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai proses kinerja pembelajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah Studi DKV 3, program studi S1 Desain Komunikasi Visual, Institut Teknologi Telkom, Purwokerto. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangan dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.